Oke, sahabat Nescafe dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya ini, saya lagi dan Pak Gegen lagi. Jangan pernah bosan kita ngobrol santai, Pak. Saya itu kemarin Pak ditanyain anak saya Pak, gini, ya, besok tahu nggak hari apa? Ya saya jawab dong Pak, oh besok hari Sabtu. Sabtu. Kenapa? Ayah nggak lupa ya? Lupa apa ya Dek? Besok itu hari ayah. Ternyata ada hari ayah. Hari ibu ada, hari ayah ada ini Pak Gegen. Tanggal berapa tuh? Ya ini tanggal 12 ini, hari ayah. 12 November ya? Iya, Bapak Gegen sebagai ayah. Bagaimana Pak Gegen menanggapi ini hari ayah? Bagaimana ini Pak Gegen? Iya. Jangan sampai kalah, masa ada hari ibu kita hari ada. Makanya saya baru tahu seumur-umur ditanyain sama anak, ternyata ada ya hari ayah. Ya, jadi memang kalau kita bicara soal ayah kan ini kan istilahnya ada emansipasi ya. Iya betul. Kesamaan kedudukan emansipasi itu ya. Dulu hari ibu, sekarang hari ayah. Saya kira itu mungkin bagi orang yang sudah menjadi ayah kali ya. Iya. Mungkin nanti yang belum jadi ayah ya mungkin akan diperingatin juga. Iya, ya betul. Jadi kalau kita bicara soal hari ayah, saya kira tidak salah ya, karena perjuangan ayah pun sebetulnya hampir sama dengan perjuangan ibu ya. Ya. Karena anak itu juga tanpa ada ayah mungkin nggak ada akan anak ya. Ya kan? Iya, nggak ada ibu. Kalau kita kan dipanggil ayah karena ada anak kan. Anak, kan betul. Kalau kita belum punya anak kan nggak mungkin panggil ayah. Iya. Ya kan? Anak pun karena ayah dong. Iya. Nanti ibu bilang karena ibu dong. Nah, gini Pak, Bapak sebagai perawat laki-laki, ya kan, dulu kan punya anak kan pasti ditinggal seperti itu kan. Menurut Bapak, apakah sih yang harus kita tunjukkan sebagai ayah yang baik terhadap anak? Sebagai perawat ini kita nunjukin ke anak itu, kita itu ayah yang baik itu bagaimana Pak Gen? Iya betul. Memang kalau kita bicara sebagai profesi perawat ya. Kan mayoritas banyak perempuan ya. Banyak. Iya. Kita sekarang laki-laki kan banyak juga. Iya. Ya kalau saya kira kalau pekerjaan itu hampir sama ya sebetulnya. Jangan kita karena seorang laki-laki sehingga perasaan ayah dan perasaan ibu dibedain. Sebetulnya kan sama kan. Ketika merawat pasien, touch ke pasien kita saat meriksa sangat anamnesis dan sebagainya. Saya kira ini yang sangat bagus kita komentari dan sangat bagus kita resapi. Kita sebagai perawat laki-laki harusnya sudah bisa menyatakan bahwa oh ya ada hari ayah, berarti kita juga sama dengan hari ibu, ya kan? Iya. Ya jadi apa yang kita kerjakan sebagai perawat seorang laki-laki ya bukan berarti kita sifatnya kita keibuan ya, bukan, tetapi bagaimana konsep perawatan keibuan itu ada, keperawatan kepada konsep proses keperawatan yang memang mayoritas wanita itu gitu. Sebetulnya. Jadi jangan karena kita laki-laki lalu kita ya enggak juga. Ya, mungkin tadi Pak Gegen berarti ayah yang baik itu ayah yang bisa hadir untuk anaknya kayak gitu ya Pak? Iya, hadir bisa ngayomi, bisa menasehati, bisa ya sebetulnya kalau kita bicara soal ayah kita juga bisa ketika istri kita pergi, kita juga harus bersikap sebagai seorang ibu. Lembut, kasih sayang, mengayomi. Ya kalau perlu kan kita juga, kalau punya kita udah nyuapin kan. Iya. Yang ngasih mandikan, itu kan sebetulnya pekerjaan yang secara keseharian seorang ibu. Tapi kan ayah boleh, kenapa tidak? Oke Pak Gegen, jadi tadi Pak Gegen udah bicara berarti ayah itu sebenarnya harus hadir di kehidupan anak. Jadi jangan hanya seorang ibu ya yang merawat anak, tapi ayah juga harus berperan aktif dalam untuk merawat anak. Iya, pertanyaannya boleh nggak kita misalnya menggantikan peran ibu? Bisa Pak. Contohnya apa? Boleh. Kita bantu masak nggak masalah. Nyuci boleh. ngepel Boleh. emang pernah?
Pernah loh, Pak. Jadi jangan, Kepaksa. kalau dulu ya, kalau saya itu kalau di kampung, Pak, di kampung, cerita kampung ya, kalau seorang ayah nyuci ngepel itu kalau nggak salah namanya cupar itu, Pak. Apa Cupar itu? apa? Seorang ayah masak, itu seorang laki-laki yang cupar. Jangan seperti itu. Kalau mungkin di Cupar apa tuh? cupar gitu, Pak, saya nggak kurang tahu itu apa bahasa Jawanya cupar. Jadi kayak terstatement bahwasanya seorang ayah itu kerjanya hanya cari nafkah. Kalau menurut Bapak bagaimana itu, Pak? Statement itu nggak bagus atau bagaimana? Saya kira begini, kalau menurut saya zaman kan berubah. Iya. Ketika pola itu di beberapa daerah oke lah, tetapi kan ketika berbicara soal konsep modernisasi, konsep partisipasi, ya, konsep emansipasi, itu kan mestinya kita harus duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu menjadi konsep keluarga. Bagaimana peran ayah ketika hadir dalam satu keluarga dengan anak, dengan istri. Di situ kan sebetulnya kita bisa menggantikan seorang istri, kita bisa menggantikan peran ibu, kita bisa menggantikan peran keluarga. Ya, makanya kan sekarang kan kalau di KTP kerjaan ibu misalnya, nggak ada pekerjaan ibu kepala rumah tangga. Kita kepala keluarga. Maksudnya itu maknanya beda. Kepala rumah tangga dengan kepala keluarga. Ya, betul, Pak. Saya juga teringat nih, Pak. Dulu saya pas waktu kuliah ada namanya keperawatan keluarga. Ya, Itu itu kita sebagai perawat pelajari. mungkin Iya. harus bisa menularkan ke masyarakat sekitar. Iya. Bagaimana itu keperawatan keluarga, Iya. apa peran kita sebagai Iya. seorang kepala rumah tangga, seperti itu kalau nggak salah ya, Pak. Ada dipelajari yang namanya biopsikospiritual, bagaimana pelayanan holistik, ya kita bisa belajar kepada berbagai macam ilmu, disiplin, bagaimana kita peran perawat kan banyak peran kolaborasi, peran advokasi, peran macam-macam itu di situ. Peran perawat itu luar biasa. Berarti di dunia keperawatan itu sebenarnya bukan hanya cuma merawat seorang pasien, tapi di keperawatan banyak sekali ya, Pak. Banyak sekali yang harus kita berikan ya sebagai seorang ayah. Apa sih peran kita sebagai seorang ayah ya? Sebagai seorang ayah itu harus seperti apa dan bagaimana? Ya. Itu banyak sekali ya, Pak Gigen. Mungkin ada pesan untuk Pak Gigen, kan pasti punya ayah tuh ya. Apa pesannya, Pak, hari ini, Pak? Ya, saya kira hari ini menjadi hari spesial buat kita, seorang laki-laki yang sudah berstatus sebagai ayah. Hargailah, ingatlah perjuangan ayah kita yang sudah mendahului kita, dan tetap dikenang sampai kapanpun, karena perjuangan seorang ayah bukan berarti kita lupakan, tapi bukan berarti juga sama dengan seorang ibu, bahwa kita semua adalah berdampingan dan selalu memberikan satu yang terbaik buat anak-anaknya. Saya kira dalam dunia perawatan juga begitu sama. Ketika peran kita seorang laki-laki yang bekerja di rumah sakit, bekerja di rumah, peran kita adalah sama. Ciptakanlah suasana rumah menjadi aman, ciptakanlah suasana sebagai ayah menjadi penenang bagi anak-anak kita. Saya kira itu. Luar biasa sekali, Pak Gigen. Luar biasa sekali. Saya jadi ingat sama ayah saya ya. Kepada ayah saya, terima kasih telah membimbing saya, mendidik saya sampai saat ini, sehingga saya menjadi orang yang dewasa, menjadi seorang ayah bagi anak-anak saya. Saya berterima kasih sama ayah saya. Kalau ada salah, ada kata yang kurang baik dulu waktu saya kecil, misalnya dididik kurang bagus, saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa tetap dukung channel YouTube kita Nescafe, tetap like, komen, dan share. Terima kasih teman-teman.